untuk membakar diri kita tidak perlu menunggu nanti. Karena neraka itu disimbolkan dengan nar, dengan api, saudara. Enak kalau nanti, kalau sudah mati, kamu tidak akan merasakan apa-apa. Walaupun ditusuk 1000 kali, bahkan dibakar, tubuh ini tidak akan merasakan apa-apa. Karena sudah mati. Karena sejatinya tubuh ini hidup bila ruh itu ada. Tetapi bila ruh itu sudah berpulang, tubuh ini sudah bangkai. Tubuh ini bangkai, saudaraku. Ketika ruh ini sudah berpulang, mau dibakar, mau dinunggingin, mau dilempar, mau diapapun, tubuh ini tidak akan mengerti. Karena ruhnya sudah tidak ada. Namun, ketika kita hidup, dicubit saja kita sakit. Dicubit begini, ini sudah terasa sakit. Ketika ruh itu masih ada. Jadi pemahaman bodoh sekali ketika kita memahami ketika kita mati, kita akan masuk neraka kalau kita berbuat tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Salam namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu rahayu sagung dumadi. Pada perjumpaan kali ini izinkan teras kehidupan membahas tentang satu hal yang jarang sekali atau tabu atau orang ketakutan untuk membahasnya, saudaraku. Tapi di sini teras kehidupan akan membukanya seluas-luasnya dan buka mindset jenengan semuanya agar tidak gagal paham. Tonton video ini sampai dengan selesai. Kalau perlu diulang-ulang agar jenengan bisa memahami isi di dalamnya dan tidak gagal dalam memahaminya. Teras kehidupan pada kesempatan kali ini akan membahas tentang surga dan neraka, saudaraku. Benarkah surga? Benarkah neraka? Adakah surga atau adakah neraka? Atau kedua-duanya tidak ada, saudara? Mari kita bahas, saudara. Surga, neraka. Tiap-tiap manusia melakukan perjalanan dalam kehidupan ini bermacam-macam, saudaraku. Berwarna-warni. Caranya hidup, caranya berjalan di atas dunia ini bermacam-macam. Banyak jalan menuju Roma. Katanya Bung Roma seperti itu, saudaraku. Kata Bang Haji Roma Irama seperti itu. Banyak jalan menuju Roma. Tapi Roma yang mana? Kita terkadang berjalan tanpa arah tujuan, saudaraku. Tanpa arah tujuan yang jelas. Setiap orang yang melakukan kebaikan pastilah surga. Dan setiap yang melakukan keburukan pastilah neraka tempatnya, saudaraku. Dan itu sudah pasti. Surga dan neraka itu bukan hayalan, saudaraku. Bukan hayalan. Bukan khoyali. Jangan kamu bayangkan bahwa neraka itu nanti. Bahwa surga itu nanti. Jangan kau bayangkan bahwa neraka itu penuh dengan penyiksaan, penuh dengan begini dan begitu. Walaupun kebenarannya ya memang seperti itu. Tetapi neraka itu bukan yang seperti kita hayalkan. Bukan yang seperti kita takutkan, saudaraku. Karena neraka tidak ada di sana. Neraka ada di sini saat ini. Di dalam dirimu sudah lengkap komponennya. Allah tidak perlu menunggu nanti untuk menyiksa kita. Untuk menghancur leburkan diri kita. Untuk membakar diri kita tidak perlu menunggu nanti. Karena neraka itu disimbolkan dengan nar, dengan api, saudara. Enak kalau nanti, kalau sudah mati. Kamu tidak akan merasakan apa-apa. Walaupun ditusuk 1000 kali, bahkan dibakar, tubuh ini tidak akan merasakan apa-apa. Karena sudah mati. Karena sejatinya tubuh ini hidup bila ruh itu ada. Tetapi bila ruh itu sudah berpulang, tubuh ini sudah bangkai. Tubuh ini bangkai, saudaraku. Ketika ruh ini sudah berpulang. Mau dibakar, mau dinunggingin, mau dilempar, mau diapapun, tubuh ini tidak akan mengerti. Karena ruhnya sudah tidak ada. Namun, ketika kita hidup, dicubit saja kita sakit. Dicubit begini, ini sudah terasa sakit. Ketika ruh itu masih ada. Jadi pemahaman bodoh sekali ketika kita memahami ketika kita mati, kita akan masuk neraka kalau kita berbuat tidak baik. Memang benar akan masuk neraka kalau orang yang berbuat tidak baik, saudaraku. Melakukan keburukan-keburukan akan masuk neraka. Tetapi pahami neraka itu di mana? Neraka dan surga itu di mana? Jangan kau hayalkan, karena neraka dan surga bukan hayalan. Keberadaannya nyata, jelas, hak, wujud. Dan itu tidak bisa dibantah, saudaraku. Selama masih ada langit dan bumi, siksaan Allah itu akan ada. Dan selama masih ada langit dan bumi, surga itu juga tetap ada, saudaraku. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Silahkan cek sendiri, saudara. Jadi jangan ketakutan mendengar kata-kata neraka,
Allah gampang sekali untuk membakar kita, saudaraku. Api neraka dari panasnya sampai tidak terlihat, saudaraku. Dan Al-Quran menjelaskan tentang hal itu. Saking panasnya api neraka itu sampai tidak terlihat. Berarti kalau tidak terlihat, begitu halusnya dong. Dan lihat pada dirimu. Unsur api, unsur tanah, unsur angin, unsur air. Semuanya ada pada dirimu. Dan sangat gampang sekali bagi Allah untuk memberikan siksaan-siksaan itu. Disentil satu kali saja pikiran dan perasaanmu, maka habislah kita. Kita akan dalam penyiksaan-penyiksaan itu. Karena selama ruhani kita tertutupi, saudaraku, oleh pandangan-pandangan duniawi, maka sejatinya kita sudah dalam siksaan. Karena wilayah itu ada dua. Ada wilayahnya setan, ada wilayahnya Allah. Jika manusia masuk ke dalam wilayahnya setan, sudah pasti siksaan Allah akan kamu terima. Dan itu sangat pedih. Siksa Allah itu sangat pedih, saudaraku. Dan banyak penjelasannya, saya tidak perlu menjelaskan dengan bahasa Arabnya. Banyak penjelasannya di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab mushaf itu, saudaraku. Dan saya hanya menjelaskan dari yang qadim saja, yang jarang diketahui, yang jarang dimengerti oleh orang-orang, agar kita semua tidak gagal paham, dan agar kita semua tidak ketakutan mendengar semua itu. Dan kita mau merubah diri kita menuju jalan yang terang benderang. Lalu apakah surga itu? Ada. Surga jelas ada. Selama masih ada langit dan bumi, surga itu nyata. Ketika engkau berbakti kepada Allah, ketika engkau menghambakan dirimu kepada Allah, ketika engkau menyerahkan dirimu kepada ilahi Robbi, maka surgalah yang akan kau dapat. Namun ketika engkau keluar dari alam keilahian, maka nerakalah yang akan kau dapat. Di dalam Al-Fatihah itu juga sudah jelas, Shiratal Mustaqim, perjalanan menuju Allah, menuju kepada surganya Allah, di bawahnya pastilah neraka. Ketika engkau salah, pasti engkau masuk ke dalam wilayahnya setan. Dan ketika engkau masuk ke dalam wilayahnya setan, jelas siksa Allah sudah menanti, saudaraku. Api yang berkobar-kobar dan menyala-nyala akan menghanguskanmu, meleburmu dalam keburukan-keburukan yang kita lakukan. Akan terus melakukan penyiksaan-penyiksaan. Dan karena itu sudah tugasnya. Makanya api dilambangkan kepada iblis, kepada setan dan golongannya. Sedangkan surga dilambangkan kepada Ridwan. Kepada, paham dengan Ridwan ya, yang dimaksud dengan ada ridho. Ridwan itu tempatnya orang-orang yang ridho. Surga itu penjaganya adalah Ridwan. Jadi yang menghuni di dalamnya juga harus Ridwan, saudaraku. Juga harus orang-orang yang rela menyerahkan dirinya kepada ilahi Robbi. Karena orang yang selamat adalah orang yang berserah. Jadi orang yang Islam adalah yang selamat. Islam itu artinya selamat. Dan untuk bisa selamat harus bagaimana? Serahkan dirimu secara totalitas. Sholat yang tidak pernah putus, saudara. Nikmati keindahan-keindahannya. Nikmati surganya selama kita ada di alam ini. Setiap saat Allah memberikan surganya. Surga itu bermacam-macam tingkatannya, saudaraku. Ada surga ma'wa, ada surga naim, ada surga sultan, ada surga kurba, saudaraku. Yang kurba itu adalah tempatnya kekasih-kekasihnya Allah. Yang naim itu adalah tempatnya orang-orang yang baru menjajaki keilmuannya, baru mendapatkan pencerahannya. Kebahagiaan itu adalah lambang-lambang daripada surga, simbolis-simbolis daripada surga, kenyataan daripada surga, dan terus meningkat, saudara. Dan kita harus terus tingkatkan amal soleh kita, perbuatan-perbuatan baik kita harus tingkatkan, saudara. Sudah nggak zamannya sekarang ngelihat orang marah-marah. Sudah nggak zamannya sekarang untuk jotos-jotosan, gontok-gontokan, marah-marahan, dengki-dengkian. Bukan zamannya, saudaraku. Sekarang adalah zamannya untuk mencerahkan dirimu. Persiapkan dirimu untuk menghadapi godaan-godaan dunia yang semakin lama semakin dahsyat, saudaraku. Engkau akan dihancurkan oleh semua itu. Karena Dajjal sudah melancarkan aksinya dan sudah menjalankan perintah-perintahnya Allah. Dajjal juga diperintah oleh Allah. Dajjal tidak akan bisa bergerak tanpa izin Allah. Dan Dajjal tidak akan bisa melancarkan aksinya tanpa izin Allah. Tanpa izin Tuhan semesta alam. Tanpa izinnya si pemilik alam semesta. Pahami itu dengan benar, cermati itu dengan benar, saudaraku. Agar kita tidak gagal dalam memahami
perjalanan hidup kita. Agar kita mengerti dan faham siapa diri kita, agar kita bisa berjumpa dan menemui Sang Pencipta, saudaraku. Abu Nawas ketika ditawarkan neraka, dia takut katanya panas, saudaraku. Namun ketika dia ditawarkan surga, dia tidak mau, saudaraku. Sebenarnya dia maunya sama siapa? Dia maunya hanya sama Allah, saudara. Dia tidak pernah mau dengan makhluk-makhluknya Allah. Bukan tidak mau, tidak menghargai, saudaraku. Tetapi itulah kecerdasan, saudaraku. Dia cerdas, dia memilih pemiliknya. Karena kalau dengan pemiliknya, apapun yang dia inginkan, pastilah dikabulkan. Tapi bukan keinginan yang hawa nafsu, ya saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya paparkan. Semuanya bisa bermanfaat, bisa menjadi rahmatan lil alamin. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.